tahun sekali, 48 negara, satu benua, 3 negara, dan inilah World Cup 2026 yang akan kita prediksi fase grup bersama Karim Nasar, Oleh Alatas, alias Olas. oh bikin baru sendiri, Ponakan Haji Damong Hasan Hafsi, dan terakhir Mr. Worldwide, Pitbull, Mat Mehdar, Allah, Amrabat. Oke, nanti skemanya akan kita prediksi per fase grup. Grup A, grup B, grup C sampai ke grup L. 3 terbaik karena sistem baru di World Cup itu berbeda dengan World Cup sebelumnya karena akan ada peringkat 3 terbaik dengan diisi 8 negara, betul? Betul. Nah, nanti di situ akan kita diskusikan siapa yang lolos, siapa yang masuk ke peringkat 3 terbaik, dan kita mulai dari grup A. Tapi sebelum itu kalian boleh, Karim, Wembley-nya mana, Rim? Oh, nggak ada Wembley-nya. Oleh Hasan lah boleh, Wembley-san, promosan. Ya. Jadi ini buat kalian yang badannya bau sangit, boleh banget langsung aja order karena ini baru restock ya. Betul. Karena kemarin orang-orang pada nyari di platform-platform nggak ada, habis, tapi sekarang udah bisa dipastikan ini restock. Betul. Bisa ditemukan di toko-toko terdekat di rumah kalian. Ada Ion Tanjung Barat sama Ion BSD ya. Iya, betul langsung banget. aja ke sono buat beli. Oh. Discord, Karim. Jangan lupa join Discord karena di Discord kita bakal banyak berinteraksi di sana, dan lampu hijau aja kita ngambil dari di Discord juga. Betul. Kayak gitu. Jadi bisa langsung interaksi sama kita. Yes. Oke, nanti kita akan fase grup. Kita akan breakdown fase grup dulu. Kita ke grup A. Di sini ada nama yang cukup menarik. Ada Meksiko, South Africa, Korea Selatan, dan juga Ceko. Oke. Di sini kita akan prediksi siapa yang lolos, 2 tim dan 1 yang akan jadi kontender buat peringkat 3 terbaik. Kita mulai dari setiap klub kita sebut Golden Team. Oke. Golden Team nih yang favorit untuk dilolos dengan peringkat 1 gitu kan. Menurut kalian Golden Teamnya grup A ini apa nih? South Africa, Korean Republic. Korea Selatan. Lo Korsel? Gue Meksiko. Gue Meksiko. Gue sama kayak Nugi. Kenapa Nugi? Kenapa Meksiko ini udah lolos ke World Cup 1 tahun lebih yang lalu? Ya. Jadi mereka babat abis kualifikasi mereka di benua Amerika Utara dan cukup nyaman kayaknya. Ya, sangat nyaman. Pemainnya juga ya bukan apa ya, bukan golden eranya mereka ya, bukan era emas mereka, tapi somehow di dalam konfederasi mereka nyaman gitu. Sangat nyaman karena ditambah lagi dengan dia tuan rumah. Tuan rumah, ketiga udara yang bermasalah Betul. di benua Amerika harusnya menjadi Advantage. buat mereka. Dan di Meksiko mainnya di Estadio El Aztequio kalau nggak salah. Dan Aztec, itu Aztec itu, dan dia main di ketinggian. Mainnya di ketinggian itu advantage besar buat Meksiko. Pertanyaan sebelum lebih lanjut. Meksiko ngapain ikut kualifikasi? Kan di tuan rumah, bukan auto lolos. Gak tau deh gue, tapi kalau lihat cek, jadi ada CONCACAF Gold Cup itu kompetisi 2 tahun lalu 2025, mereka hampir nggak kalah tuh di sana. Kalau nggak salah sih nggak ada kalah sama sekali. Dan Raul Jimeneznya Fulham 8 gol lagi buat nyamain rekornya Chicharito buat jadi top scorer terbanyak. Ada Jimenez yang memang dari umur tua, tapi di Premier League masih oke dia, top chair dia. Ada Edson Alvarez juga tuh, kita lumayan sering dengar kan namanya. Iya. Edson Alvarez Ajax. Terus Yang sempat West Ham. Tuh. Nggak tahu sekarang di mana tuh. Fenerbahce. Dia kalau gue golden team gue adalah Meksiko. Meksiko tentulah. Dan fun fact-nya lagi, match pertama dari World Cup 2026 itu Afrika Selatan lawan Meksiko sama persis dengan World Cup 2010. Oh, Shabalala. Ini Coba bisa tolong. jadi momen ikonik juga. Eja Shipiwe Sabalala. Shipiwe Shabalala. Iya. SHI. Salah. Iya. Salah. SIPIW. T, pakai T. CPW. Emang CPW? Emang enggak ya? Sabalalanya pakai sa. Iya. CPW-nya S kalau nggak salah. Iya. Nun mati. Tuh bener kan? Tuh, CV. Bener kan? Sabalala. Bener. Lu jangan main. Kan gue game master, Im. Ya, gue juga 2010 banget anaknya. Kita akan merapat sedikit. Boleh kasih wejangan terhadap grup A ini siapa yang kira-kira jadi golden team versi Amrabat? Silakan. Iya benar Hasan, kalau Meksiko tuan rumah langsung lolos. Yang ngomong Oleh bukan Hasan. Nggak Kalau perlu tuan rumah. kualifikasi. Oh, kualifikasi. Nah. Meksiko berarti kan langsung lolos. Gue antara Meksiko atau South Africa. Oke. Yang apa? Golden. Korea enggak nih? Korea kurang ya. Negaranya yang kurang. Bukan. Maksudnya timnasnya. Dia dilatih oleh Hong Myun-bo yang juga sosok legendaris di sepak bola Korea Selatan. Jadi Nggak penting. mungkin ada apa namanya? Ya gue Meksiko. Gitu ya. Apakah sebuah Champions of the legenda pasti Didier Deschamps?
kalau misalnya Bambang Pamungkas ngelatih Indonesia. Ya nggak, maksudnya ada aspek lah mungkin. Dan pemain kuncinya Korea juga ada Lee Kang-in, Kim Min-jae, Lee Jo-jung yang main di Mainz dan juga Hwang Hee-chan di Wolverhampton. Son juga dong. Tetapi Son Heung-min lagi tidak lately ya, lagi nggak menemukan performa benar terbaik juga dia di World Cup. Di kancah negara. Tapi tetap Katanya Son gitu. is Son. Gitu. Son is Son. Son is Son ya oke. Panggung Piala Dunia ini. Tapi dia wajahnya ya, dia Kalau gue sih simple aja. Menurut gue Top sih. Meksiko golden teamnya nomor 1, nomor 2-nya Korea kalau gue. nggak ada yang ngomongin Ceko di sini. Ada Soucek, terus ada Patrick Schick Patrick Schick dan Soval. iya, Tapi tau lah kita FIFA rankingnya Ceko juga cukup rendah. cukup rendah ya. Jadi bukan, walaupun mereka dari Eropa yang mana asimilasi sepak bola ke sepak bola Eropanya itu lebih mudah gitu kan. Betul. Mereka banyak bermain di liga-liga besar, tapi beda. Timnas ini punya sejarah, harus punya sistem, harus punya apa ya, semacam identitas timnas gitu loh. Betul. Apa sih yang dibangun sama PSI mereka gitu kan. Nah, gue belum ngeliat Ceko bisa ada di posisi 2 sih. Ceko terakhir gagah 2006 tuh ya, Rosicky gitu-gitu ya. Iya. Iya kan? Nedved. Terakhir gagah si Baros ya. Milan Baros. Milan Baros gitu-gitu. Nedved. Belum ketemu lah ya. Karim gimana masih Meksiko? Peter Cech dulu. Peter Gua- Cech. Nedved. Gue menurut gue yang top 2-nya bakal Meksiko sama South Africa, gue ngerasa. Kenapa South Oh Africa? ya? Balik lagi kita ngomong Bapanas menurut gue. Oh dia main di panasnya. Bapanas menurut gue Korean Republic dan Czech tidak akan nyaman bermain di situ. South Africa akan sangat nyaman, Meksiko akan sangat nyaman. Menurut gue di World Cup ini bakal banyak kejutan-kejutan seperti itu. Cuma masalahnya Rip, kalau lu perhatiin titik-titik bermain nanti, stadion-stadion, itu nggak semuanya di daerah yang bermasalah seperti itu. Jadi ada, nah gue nggak tahu nih, kita harus mapping juga sih grup A mainnya di mana aja, apa itu kan terlalu detail ya. Tapi maksudnya nggak semua lokasi akan menggagalkan spirit Eropa nih. Betul. Karena panas itu nggak semua lokasi gitu. Enggak, dia juga ada gairah mau bedanya juga Iya, nih. ada. Gue setuju sama Karim karena pengaruh cuaca itu bakal pengaruh. Ngaruh-ngaruh tapi nggak Tapi menariknya semuanya. nggak di semua titik. Betul. Oke, kita masuk ke summarize dari grup A dulu. Meksiko sudah pasti jadi golden team di sini. Palaan Yang bersanding dengan Meksiko ini siapa? Apakah Afrika Selatan atau justru Korea Republik? Kalau dari pandangan gue pribadi, Korea Republik masih punya Iya, gigi lah. Gue Meksiko sama Korea. Iya Gua kan? Pertama Meksiko, kedua Korea. Gue sama kayak Oleh Meksiko Korea. Karena South Africa nggak ada nama beken di situ. Nggak ada, Sekali nggak ada. nol. Ceko aja masih ada. Ceko masih ada. Ya. Ceko justru kita kadang-kadang bisa jadi peringkat 3 malah menurut gue. Bisa. Dibanding South Africa. Lebih mending gitu. South Iya. Africa di 2010 juga nggak kemana-mana. Kan? Iya, dia cuma gini-gini doang. Iya. Ini bukan negara sepak bola lah. Iya, bukan negara sepak bola. Negara Dia asik aja ya, negara asik. Cape Town, dia main di Cape Town, main di Jabulani. Jabulani. Iya, baru mau ngomong. Jadi sepakat ya untuk Meksiko dan juga Korea yang akan menjadi 2 tim terbaik di grup A. Ranking 3 siapa? Nah, baru ntar kita ranking 3. Terus sepakat Meksiko, Sepakat dulu ya. Korea. Meksiko Korea, Oke. Meksikor. Karim mungkin lagi nyari-nyari data. Amrabat silakan sepakat. Sama. Gue Meksiko sama South Korea. Ya udah sama berarti. Sama dong. Kita satu suara, satu meja, satu suara. Dan kita mau menjadikan Ceko menjadi tim Nomor tiga. nomor 3 di situ. Nanti yang akan kita adu di ujung selesainya rangkaian sampai grup L nanti. Oke? Siap. Udah terkualifikasi bahwa prediksi kami Meksiko dan juga Korea Republik akan menjadi negara yang lolos ke fase grup di grup A dan Ceko yang akan menjadi peringkat 3 terbaik yang akan kita diskusikan nanti. Kita masuk ke grup B. Ini ada nama-nama yang ini bisa dibilang grupnya bukan yang neraka-neraka banget ya. Ini Nggak menarik. nggak menarik lah ya. Soalnya harusnya menariknya tuh harusnya Itali di situ tuh. Harusnya Itali yang harusnya menggantikan Bosnia Herzegovina ya. Iya. Betul. Di sini ada Kanada, Bosnia Herzegovina, lalu tim ya gue malas juga nyebutinnya. Ada Qatar, ada Switzerland. Ini menurut gue agak ada main-mainannya Qatar ini. Kenapa Grupnya tuh? gampang. Grupnya digampangin. Grupnya digampangin. Kalau lolos ini orang. Menurut gue nggak gampang. Iya maksudnya dia dikasih effort terbaik dari iya. FIFA buat Qatar. Menurut gue. Apa? Dikasih Qatar bisa kocokan menang lawan enak. siapa? Qatar bisa menang lawan siapa? Ya iya dikasih kocokannya buat di effortnya lebih. Nggak, lebih Qatar bisa gampang. menang lawan siapa? Nggak ada. Gue juga nggak yakin dia lolos. Dia bisa menang lawan siapa? Nggak bisa. Nggak bisa lolos. Dia Cuman bisa menang lawan Dan siapa? menarik ya di grup ini, di grup B ini adalah kalau tadi ada argumentasi soal cuaca. Kanada kan tuan rumah. ya
Tapi dengan case cuaca tersebut di beberapa titik, Kanada bisa menjadi tim yang disadvantage karena cuaca. Betul, karena Mereka kan di utara. Dingin. Ini jangan lupa, benua Amerika Utara ini kan gede banget kan. Lo punya dataran yang tropis seperti ya nggak tahu sih subtropis atau tropis kayak Meksiko. Tapi lo kalau di Kanada di utara itu ya dingin, gitu loh. Jadi case-case kayak gini kita kira hanya memberi disadvantage sama Eropa. Ternyata tuan rumah Kanada juga bisa kena gitu. Tapi gue tetap mengunggulkan Kanada bukan sebagai golden team. Golden team gue di sini Swiss kalau gue. Sama. oke. Karena Swiss jujur kalau lo lihat performa mereka di Euro 24 itu cukup bagus banget ya. meyakinkan. Jenderalnya juga lagi on form si Jaka Sama Sabitzer. Sabitzer Austria dong. Oh iya. Sabitzer Austria, Sakiri. Sakiri nggak tahu masih main apa nggak tuh. Nah terus dia punya winger yang kalau di Oh, timnas ini. cukup oke. Yang agak gelap Yang siapa? main di- Embolo. Brand Embolo sama satu lagi Ndoye. Dan iya, sama ada satu lagi on form juga, Noah Okafor. Okafor juga main di Liga Gede kan, main di Yes. Milan, main di Leeds. Jadi gue ngunggulin Switzerland untuk jadi golden team. Iya sih, setuju sih. Gua Kanada. Enggak, gue Swiss. Karena Swiss ini dia tuh kayak kalau di Premier League ya, dia kayak Everton di. Kryptonite Oh, gitu. banyak musuh. Iya waktu itu 2010 kalau nggak salah dia ngalahin Spanyol 1-0 di match pertama fase grup. Kan. Kalau Karim kenapa dia? Dan jangan lupa pelatih dia itu salah satu pelatih muda yang hot di abad ini sebenarnya. Yaitu Jesse Marsch yang dulu ngelatih Leeds. Berarti kok di gue Murad Yakin? Enggak, Jesse Marsch. Jesse Belum Marsch. ganti berarti ini. Dia punya flexibility taktis juga nih selama tahun kedua di kepemimpinannya. Yaitu Jesse Marsch nih dulu Dia agresif, tinggi dan penuh intensitas. dulu kan dia di Leeds. fleksibelnya di mana? Ganti-ganti formasi. Dia 4-4-2 tapi formnya. Jadi Jesse ini jebolan Red Bull. Fleksibelnya di mana? Jesse ini kalau kita bilang pemain siapa ya? Pemain-pemain yang memang lahirnya itu dari Moneyball. Ya. Nah ini khususnya Jesse Marsch ini pelatih nih bukan pemain. Dari grup Red Bull dia dari New York sampai ke Salzburg, sampai ke Leipzig, sampai ke Premier League. Waktu itu sama Leeds. Ya. Nah, tapi sekarang dia berlabuh di timnas Kanada. Ya. Dan kalau kita tahu Kanada mau perempuan, John Hurtman juga kan megang Kanada kan. Betul. Perempuan sama laki-laki itu lagi rising sebenarnya. Betul. Ya. Kanada. Jadi ya nggak aneh lah kalau gue bilang Kanada golden team. Kita nggak mau mention Kanada apa Swiss jadinya? Kanada golden team loh. Swiss golden team, nomor 2 Kanada. Oke, kita nggak lu sepakat? Gua Kanada. Sama? Kanada nomor 1, Swiss nomor 2. Di gua pribadi, gua ngerasa Amerika Utara dingin kan kata lu. Kanada semua pemainnya apalagi born and breed there akan lebih nyaman dengan dinginan. Mereka ada sayingnya juga di sana kalau misalnya orang Kanada kalau dingin tuh mereka pakai kaos biasa. Udah kebiasa. Udah sangat terbiasa. Menurut gue mereka akan nyaman dan lagi-lagi Alfonso Davies cedera apa enggak ya? Nah, Cedera jadi itu. sementara ini. Dia jadi YouTuber aja. Alfonso Davies sementara statusnya masih cedera tapi tetap masih dipanggil. Iya. Paling Tetap Jonda, dipanggil. main di Jonda, Juventus. Tapi bagus Jonathan squadnya. David, Jonda. main di Jonda. Kanada menurut gue bakal salah satu tim yang menarik banget. Nggak jadi golden apa enggak? Menurut gue golden gue Kanada. Gue Swiss. Golden gue Swiss, second gue Kanada. Oke, mungkin Amrabat ada pandangan lain Gue perihal setuju Karim, golden squad gue Kanada karena di tuan rumah. Dan Swiss juga nggak overpower yang lebay. Ya. Di Jadi- sini ada Bosnia juga Amrabat. Mungkin bisa dimention Ya, kalau tuh, ada ya. Edin Dzeko, ada backnya Sassuolo tuh, Siapa ya? Tarek Muhamonovic kalau nggak salah namanya Tarek siapa ya. Di Dan sini itu tulisannya apa? nggak ada. Tarik Gua tahu Rabat, sendiri. ya. Lagian gue gitu Amrabat. Kira-kira ada pandangan nggak? Bosnia Bosnia nggak bisa jadi kontender. bisa jadi bisa ngelain Itali kan. Oke, berarti Referensi Kanada gua kurang. dan juga Switzerland ini jadi golden team dan kontender peringkat ketiganya ada di Bosnia instead of Qatar. Menurut kalian Qatar gimana? udah pasti kebuang udah. Gue sih Qatar uang udah pasti paling bawah karena jangan pernah remehin negara Balkan di World Cup. Ya. Negara Balkan tuh dari zaman Yugos tahun 90 tuh sebelum pecah itu udah kalau nggak salah Yugos tuh semi apa kuarter tuh rame banget ya dulu tuh Yugoslavia. Jadi negara-negara ini selalu nih ada aja kok di World Cup. Bener. Mungkin karena semangatnya karena apa ya kan? Ya. Jadi udahlah Qatar negara Arab kita tahu lah dia bangun sepak bolanya kayak gimana, dia banyak Cara instan pemain ya. Brazil apa. Dan selain cara instan dia juga emang kayaknya mungkin menurut kalian ada faktor X yang akan dikasih nggak dari FIFA buat Qatar Nggak bisa tersendiri? juga, nggak bisa. Dia tuan rumah nggak lolos. Tuan rumah dia Nggak mungkin ya. Berarti emang dikasihnya mentok-mentoknya dilolosin aja ke World Cup.
gitu. Iya. Iya. Nggak bisa Udah menariknya yang lu sebut tadi Tarik Muharemovic itu tandemnya Ijes. Tandanya Ijes, Dan gue kalau tahu di interview Sassuolo. selalu berdua tuh. Iya. Sering berdua. Tapi Itu jago tuh. secara peringkat Qatar jauh di atas Bosnia loh. Qatar gitu. 55, Bosnia 65. Kenapa ngeremehin Qatar? Beda 10 nggak jauh dong. Naiknya peringkat sebenarnya kan karena lu banyak ketemunya, Tim Asia. lu pukul-pukulannya sama Asia, dia pukul-pukulannya sama Eropa. Siapa? Di UEFA. Bosnia kan UEFA. Enggak dong. Tambah-tambah poin nggak harus dengan Asia. Justru Bukan kemungkinan besarnya friendly itu kan biasanya lu sama ini lu sendiri kan? oh enggak juga. Enggak. Enggak juga. Kayak Tapi kalau kompetisi kontinental mempengaruhi kinerja poin enggak? Pengaruhi. mempengaruhi. Iya, berarti kan untuk grinding poinnya Nah, tim tapi ada Eropa sama bobotnya. grinding ten beda. Enggak, ada bobotnya Aku beda. pernah ngerti itu. Kalau di Asia tuh kalau kita ketemu klub Asia biasanya poin yang dikasih sama FIFA pasti lebih kecil. Oh, oke. Kayak Indonesia Ada- menang sama Thailand, nambah poinnya paling 1 atau 2. Apa bahasanya? Tapi waktu kita sama Curaçao nambah itu langsung 8, Iya, 9. Oh, si bahasanya ya namanya ya. Apa? Kayak gitu tuh ada apa sih kayak golnya si Gyökeres karena Liga Portugal. Tapi namanya. secara squad bagusan Bosnia daripada Qatar. koefisien. Walaupun league Iya, Koefisien. koefisiennya beda. Koefisiennya. Tapi belum tentu juga sih gue bisa jadi Qatar pelatihnya Lopetegui lagi. Iya, Julian Lopetegui. Qatar itu dilatih oleh Ya udah sekarang Lopetegui sukses di mana? Enggak, di West Ya, Ham juga maksudnya nggak sukses. ngebeken lah bisa dibilang. Di Madrid gagal. buat gagal. buat negara Wolves Asia, gagal. buat negara Sama, Asia, cuy. buat negara Asia dia nama beken lah. Nggak, menurut gua Qatar gak akan menang satupun. Masa? Nggak lagi masih ada negara Asia lain kok. Arab lain lebih bagus. Ada Saudi lebih bagus. Saudi tapi dikasih grup yang agak kurang enak sih Iya. dibanding itu. Tapi kita sepakat bahwa Qatar nggak akan lolos kemana-mana dan Bosnia jadi obrolan kita nanti di setelah fase Kalau grup. gua Qatar 3, Bosnia 4. Oh gitu. Qatar 3, Bosnia 4. Tapi kalah suara Ece. Nggak apa-apa, nggak usah Nggak apa-apa. voting, nggak apa-apa. Lah kan- Karena juga tetap Kanada Golden Team kan? Karena ada golden Iya team. udah nggak apa-apa. Lantar di 16 Tadi besar. ntar buat di peringkat 3-nya. Ya udah Oh, dipengen iya. by vote aja. Bener. Nah. Ya udah lu gimana? Diacak-acak jatuhnya. Enggak apa-apa gua kalau ditunggu tetap Ini kebiasaan nih orang. Qatar, 4-nya Bosnia. Cuman kalau kalah vote ya udah. Oh iya, Yang masuk main Qatar. voting aja kayak Pama. Udah berarti nomor 3 Bosnia ya. Iya, Bosnia. gue Kanada sama Swiss. Kanada sama Swiss ya. Kanada golden, Swiss nomor 2. Nah, Iya. kan dua. 3 di Bosnia. Dua. Ya udah gini Golden Team sama nomor 2-nya nggak apa-apa beda. Iya. Yang penting 3-nya sama. Lah, Iya. nggak harus beda dong. Harus 3-nya sama. voting. Nggak, harus sama dong karena ini kan bakal kita bawa ke Nggak, sampai nggak. semifinal. Enggak. Enggak, ini Nanti- grup stage doang. Nanti kita bikin prediksi lagi pas round 30 itu kita bikin lagi. Oh iya. Aktual Jadi masuk per- 32 siapa aja nih gitu. Oh iya. Iya. Oh santai berarti gitu. Iya. Oke. Kanada, Switzerland menjadi golden teams yang akan lolos di prediksi kali ini dan juga Bosnia yang akan menjadi kontender di peringkat ketiga terbaik nantinya. Oke, kita masuk ke grup C. Ini pemetaannya agak cukup jelas ya karena ada Brazil, Maroko, Haiti dan juga Skotlandia. Di sini yang menarik justru Skotlandia dengan pemain-pemain yang seperti McGinn, Iya. Billy Gilmore, Iya. dan juga Gilmore dipanggil, pemain-pemain pemain-pemain ex Premier League ada juga yang masih bermain di Premier League gitu. Tommy. Mungkin kita ke Golden Team-nya dulu ya. Iya. Bersih. Udah pasti Brazil kan. Iya pasti Brazil Maroko makanya gue mau menarik ke Scotland. Enggak, kita kulitin dulu Brazilnya dong. Oke. Ini kan bukan tim cenceremet. Ini Betul. juara World Cup berapa kali? 5. 5. Yang 6 siapa? 5 kan? Ya ada yang 6. Paling banyak Brazil. 5. Nah, gimana menurut kalian skuad Brazilnya hari ini gimana nih? Dengan Ancelotti. Sekarang gini deh, berapa bobotnya pertanyaan yang paling gampang deh. Berapa bobotnya kualitas skuad sama bobotnya pelatih dalam konteks Brazil? Wah, tadi kita debat bab begini nih. Iya. Coba. Kemarin. Kemarin kita debat bab begini nih. Di uploadnya di Senin kan? Ya coba ngomong aja deh. Iya. Panjang Panjang, jujur. Panjang banget. Ya nggak obrolannya. apa-apa. Kita bisa satu episode sendiri begini. Agak lah, berapa banyak bobotnya Tipis aja, buat lo? tipis. Tipis aja. Roberto Martinez gini, kita ngambil contoh-contoh. Roberto Martinez dengan Belgia, Iya. Belgianya skuadnya Prime. bagus, pelatihnya mediocre gitu ya. Iya. Bahasa gampangnya ya. Iya. Iya. Tapi Roberto Martinez dengan Portugal, Nation League. Oke. Pelatihnya masih dalam konteks mediocre apa udah tumbuh nih si Martineznya? Nah itu dia makanya yang dipertanyakan kan. Nah sekarang kan kita udah tahu nih Ancelotti adalah salah satu pelatih terbaik yang dibicarakan di dunia Yes, sepak bola betul. kan gitu kan. Sekarang dia mengasuh skuad yang punya sejarah nih, tim yang punya sejarah, Brazil. Skuadnya juga nggak bisa dibilang mediocre, Benar, walaupun bukan bukan. yang terbaik pada sejarah Brazil, tapi nggak bisa dibilang mediocre kan gitu kan. Nah sekarang yang jika Brazil bisa pergi jauh itu karena kualitas skuad apa Ancelotti? Karena udah beberapa kali Brazil nemu pemain-pemain sebanyak ini. Dari kita ngomong dari 2000
dari 2000 Paling pahit kalah di bantai Jerman tuh ya. paling Bantai pahit. Jerman itu skuadnya terbang-terbang padahal. Iya. Enggak juga. Enggak seterbang sekarang lah. Sekarang terbang habis sih. Dengan cara Brazil merekrut Ancelotti itu tandanya Coba, bermasalahannya di starting pelatih. lineup Brazil gampang aja. Kiper Becker. Kiper Becker. Ya, kanan Wesley cedera tiba-tiba. Cedera. Kan Ya kan? penggantinya bagus kok. Siapa? Ederson. Ederson. Ederson MU. Right back. Ederson main right back. Wesley cedera. Ederson main dipanggil. Ederson main right back. Center mid CDM. Enggak. Wesley cedera. Wesley ini right back. Iya. Gantinya siapa? Ederson. Tadi lu ngomong Ederson main DM. Gue Ederson main right Enggak, bukan back. di Ancelotti, Right back-nya siapa? bukan yang dipanggilnya maksudnya Rim, yang main Right ganti back-nya Wesley. siapa? Ya udah gimana dah. Siapa gue lupa lagi. Alexandro. Alexandro left back. Kiri Danilo, kanannya. Danilo. Enggak, ini kan klaimnya Ancelotti katanya gantinya juga cukup bagus. Gue baca tuh. Yeah. Astagfirullahaladzim. Gue nggak nanya pada saat slotnya Wesley kosong yang ngisi siapa, gue nggak nanya itu. Nanti pas saat main right backnya siapa? Danilo. Ya udah Danilo. Nah, dipanggil tuh siapa sih gue lupa. Ya udah. Danilo sama Alexandro ada tuh. Nah kiri Alexandro udah template dulu deh ya. Yeah. Tengah Marquinhos Gabriel. Ah, Menurut gue center back gak ada masalah. Paling right back left backnya menurut gue udah. Agak Ya, tapi kita nggak tahu ya semangat timnas dan Ya, di bawah Ancelotti gimana. Gelandang gelandang Casemiro, Bruno G. Ederson. Casemiro, Gimares. Lukas Paqueta. Ederson. Gua rasa Casemiro enggak deh. Casemiro pasti main Pasti lagi. main lah. Aduh. Kemungkinan besar kapten. Casemiro, Bruno G sama depannya Paqueta. Ya mungkin Paqueta. Paqueta pecah sih. Depannya Vini. Depannya Vini, Rafinha sama siapa? Hendrik. Ya. Atau Igor Thiago. enggak, atau finish striker Martinelli mainin. Tapi Ryan dipakai juga loh. Iya Ryan, Igor Thiago juga dipakai waktu itu. Enggak gini loh, lu kadang-kadang kan kita lihat, makanya kita kayak lihat fixtures nih ya di aplikasi ini ya. Kita mau vote mob kayak mau apa kita lihat fixtures ya. Iya. 8 game 7 game terakhir kan friendly. Itu medan di mana Coba-coba. mainin Mumoha. Iya, coba-coba. Itu nggak bisa jadi acuan. Nggak bisa jadi acuan sama sekali. Nggak bisa jadi acuan gitu loh. Nah itu maksudnya menariknya itu. Jadi Brazil ini tetap jadi golden team lah, mau gimana pun. Golden team lah wajib. Nah, apalagi ditambah dengan Ancelotti kan. Siapa yang bilang Brazil nggak golden team memang? Enggak. Ya maksudnya kita breakdown Maksudnya dulu, kita perintilin. Enggak, Brazil no brainer golden team. Iya. Kita lanjut ke Maroko. Jadi ada dinamika di dalam skuad Maroko karena ditinggalnya si pelatih yang memenangkan AFCON-nya. Yang walaupun kontroversial ada Walid Regragui. Menang curang. Iya, walaupun menang curang tapi kan dia membawa curang. Curang lah. Tapi enggak, lo harus gini. Menang nggak pakai Sporting anjing. Apa? Sama kayak ya udah gitu. iya. Menang main bola. Main bola bukan karena bola. syup-syup. Tapi Senegal ngapain cabut 15 menit? Main abis itu. Tapi cabut 15 menit. Lu Iya, lu, nambah. lu misalnya Chelsea ketemu West Ham main West Ham menit Iya. ini. Ini penalti. Yaudah, Gua enggak gini terima. deh. 15 menit gua cabut. Ya udah gini deh. Senegal bodoh nih ya, memutuskan untuk cabut. Iya. Akhirnya main kan. Kenapa Brahim Diaz gak gol? Lo itu udah nggak valid karena dia ngapain 15 menit cabut. Yang dimana itu presiden untuk bisa memberhentikan pertandingan. Ya udah, menurut lo kan gini, de factonya Maroko juara AFCON kan? Iya. Iya kan? Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggaran, Senegal. iya. Pelanggaran non sporting, menangnya non sporting. Buat gue nggak peduli sama non sporting. Di atas lapangan menang Senegal. Oke. Kok Brahim Diaz sendang bola begitu. Lo gini, Gimana Mane ngangkat Senegal di extra time? ini yang salah. Dimana kalau misalnya lo ngelihatnya udah ada kejadian misalnya lu main bola. Terus kalau udah, emang mau sebentar. kalau Nah, emang ini mau udah biasa, dianulir, udah gue yaudah, udah di ini potong nih. Lo misalnya ada bola, lo ngeliat Joe Pedro nih pemain favorit lo sepanjang masa, ada umpanan dari kiper, Joe Pedro dapat, juggling, salto, gol, pokoknya gol terbaik sepanjang masa. Tapi offside, keren nggak? Ya enggak. Berpengaruh nggak juggling? Enggak. Berpengaruh nggak salto dia? Enggak kan? Kenapa? Karena secara sporting dia melakukan pelanggaran. Karena offside. Iya, secara sporting kan. Secara sporting pun apa yang dilakukan 15 menit pemain satu tim itu cabut, apakah itu Kalau hal mau benar? dianulir, kenapa nggak di dalam game? Oh, karena mungkin Kenapa berapa minggu atau berapa bulan kemudian? Loh, ya kan kita sudah tahu terbiasa kita dengan seperti ini sepak bola. Dan kita tahu rentetan kecurangan Maroko Ini itu. makanya Udah lagi seru lagi kan lagi World Cup ini. Enggak apa-apa, ini konteks kan. Enggak apa-apa. konteks Konteks bener. enggak apa-apa. Nah makanya gue mau ke Amrabat dikit mungkin kali Daripada ya. kesini coba dah lah. Iya, gue ke Amrabat dikit ya. Walid Regragui. Gue mau bahas Brazil dulu. Kalau kita bicara World Cup, tadi lo ngainin gue Brazil. Kalau kita bicara World Cup, pasti top of mind orang tuh Brazil.
Brazil from 70s, 80s, 90s is the greatest nation in world football. Udah, itu genetik dari Allah Subhanahu wa taala. Decline-nya itu setelah 2018. Oke. Nah, ini Ancelotti lo harus ingat adalah pelatih non Brazil pertama yang di appoint. Kenapa? Karena mereka melihat mentalitas Brazil ini udah sangat kacau. Mentalitinya itu udah kacau. Dengan sentuhan Ancelotti, they expect Brazil to return to glory. Tadi sampai mana sih? Ya udah, kan lu yang narik ke Brazil. Iya. Nah, menurut gue apakah berhasil sentuhan Ancelotti ini? Itu pertanyaan juga. Menurut gue apakah berhasil? Tidak. Tidak, karena skuadnya gue lihat compact, tapi karakter dari pemain-pemain ini tidak menarik sama sekali. Kenapa setelah 2014 pemain Brazil itu tidak menarik? Kenapa ya? Mentalitas ya. Padahal secara skill wise, Skill genetik, tapi enggak, terus selalu ada tato. Mesti ada tato. Itu jatuhnya aspek non teknis. Kampung emang. tapi juga bertato. Enggak, lo gak bisa begitu. Lo Ya, rambut lo kan pelontos. Lo ke satu bangsa lo bisa dibilang kampung. Karena lu botak. Ya lo gak bisa. Gue gak ada option. Tato pilihan. Lo gak bisa lah. Ada option. Budaya setiap tempat beda-beda. Budaya baru. Nggak ada. Gue nggak ngedeny tato ya. Kaum Samoan tato. Gue nggak gue nggak mendeny tato is beautiful. Gue suka sama tato. Cuman kenapa merata gitu loh? Lo main bola lo harus tato. Dan yang Kalau masih pakai budaya Brazil, itu pemain-pemainnya, nih gue nggak tahu bakal sensor apa enggak, cuman menurut gue ini fun fact yang sangat bagus. Semua pemainnya bakal hilang perjaka sama kambing. Nah gini deh. Maksudnya apa? Gini deh. Loh, Garinca lo tau gak sih dirumorin? Hah? Garinca umur 12 tahun hilang perjaka sama kambing. Nggak gini deh. Semua searching. Nggak. Gue ke Amrabat aja ya. Garinca sama Pel. Tato ini parameter dalam kualitas moral atau squad teknikal atau apapun lah. Jika tato ini parameter, setahu gue negara dengan heboh tato merata itu Argentina. Argentina 4 tahun lalu juara dunia. Gitu. Nggak gara-gara ada hawa-hawa warna kulit juga. Nggak juga. Gue tidak. Itu salah satu variabel menurunnya kualitas mental. Iya dulu nggak ada yang tatoan sih. Bukan masalah main tato Brazil. apa nggak tato, tapi mentalitas itu deep. Tidak jadi katro gitu ya. Gak menah, terus Kuni aja di MU gue kurang cocok yang begitu. Sekali bagus, kalau tiap hari kan capek juga ya. Jadi agak awkward menurut gue nih mentalitas mainnya. Kalau kita lihat 20 tahun lalu semuanya tuh main-main mentalitas besar, presence besar. Sekarang kayak agak awkward gitu ya. Dari Indonesia mah 20 tahun yang lalu mereka presence gede banget. Itu Iya, Ronaldo, Cafu. Bejatnya kurang bejat. Apa Ronaldo? Ronaldinho. Iya, mana sampai Kamis nggak mau latihan. Adriano. Dulu tuh belum ada sosmed gitu loh. Lunya berarti. Bukan mereka Nggak, itu kan juga. mempengaruhi. Kok mempengaruhi? Pemain yang Senin sampai Kamis gak mau latihan. Nggak, maksud gua Jumat sosmed. latihan sekali, Sabtu main. Gini, Minggu berarti sampai Kamis party lagi. genetik aja udah. Iya. Udah genetik dari Gimana? sononya. Itu Mourinho. Nggak, beda sosiologi budaya. Iya, Maksud budaya. Terus kenapa decline sekarang sama Maksud dulu? gua tahu sosial media memperparah keadaan. Ya udah, Iya, gini gue deh. setuju kalau sosial Amrabat, media. Gini deh, ada nggak satu nation, ini kan konteks timnas, ada nggak satu nation yang dalam sejarah sepak bolanya tidak pernah decline? Ada nggak? Ya tidak ada. Spanyol Itu susah ya. itu bukan Artinya hanya decline dalam sepak bola Itu wajar. keniscayaan. Pasti ada momennya gitu. Paham. Tapi kan kalau World Cup kita bicara decades, bukan 1-2. Ya. Kita bicara tahun 70-an Brazil. Tahun 80-an Zico 82 itu Zico dan kawan-kawan disebut the greatest team in the world who never win anything. Socrates ya. 94 mereka juara. Romario. Iya. Setiap 10 tahun bukan waktu sebentar. Gue mau bawa case Jerman. Jerman nih secara mentalitas salah satu yang paling rapi lah. Jerman Disiplin. Iya dong. Bro, 22 nggak lolos grup, 18 nggak lolos grup. ya itu juga kacau. Tapi yang diangkat adalah Brazil karena Brazil negara sepak bola. Nggak harus party. Iya. Ngerti nggak lo? Gak harus party, emang 18 sama declining 22 aja. ada yang lolos kok, mereka 18 Nggak ke 22. ada. 22 sama Jepang. Ingat nggak? Dulu Jepang Nggak lolos grup. lolos grup. Mereka ada salah satu Yang lawan Swedia ya, yang lawan Swedia terakhir Toni Kroos ya. yang Toni Kroos nge-shoot itu loh. Iya lolos ya. Lolos habis itu udah enggak. Lanjut gue ingin. Oke, Brazil dengan dinamika yang Amrabat kasih, Maroko ada pandangan nggak? Mungkin Hasan belum nih. Maroko Kalau kan kontendernya Maroko nih masuk Iya, nih. salah satu tim favorit gua Maroko di Piala Dunia kali ini.
Karena kita Pelatih ngeliat baru nih, perkembangan konteks. dia, iya sih, siapa namanya? Pelatih barunya namanya itu kalau nggak salah namanya Maaf. Fahid Hilal Hodzic. Jerman tadi Jerman. Iya, masuk Jerman lagi. 2018 hanya grup stage, 22 hanya grup stage. Oh Nggak lolos grup. Nggak lolos grup, hanya grup sampai grup stage. benar. Iya. Ini squadnya Ya itulah apa yang terjadi. Amrabat bilang tadi mengenai Brazil itu sebenarnya hal yang susah dari apa? Keniscayaan apa? Ya enggak, maksudnya bukan ya. decline-nya sebuah negara dalam sepak bola itu faktornya banyak banget. Nggak bisa disimplifikasi lifestyle ini itu gitu loh, nggak bisa. Spanyol decline kapan? Ada dari struktur atasnya mungkin, Tadi kalau kita organisasinya. lifestyle, kalau misalnya gue boleh asumsikan Jerman ini salah satu negara yang lurus ya dalam menjalani hidup. Mereka decline. Argentina taktoan, preman, Juara. dunia gitu. Bukan loh. Jadi, itu faktornya bukan berarti. itu gitu. Balik lagi ke Maroko, San, mungkin ada yang bisa disampaikan terkait skuad baru dari pelatihnya nih. Pemain-pemain masih sama, tapi Hakimi siapa? Ziyech dipanggil nggak ya? Udah gak ada sih. Udah nggak ada ya, udah nggak kelihatan ya. Masih main emang sih. Pak nggak tahu. Nggak kelihatan di Turki terakhir mainnya. Eneseri paling Yusuf. Eneseri, Yusuf, Ada. Marco Brahim Senesi. Diaz. Mazraoui, Brahim Diaz. Oh, menurut gue dia bagus. Bono, Yasin Bono, Yasin kipernya. Bono. Kiper kompetisi kan tuh. Nggak, ini tim sih bisa diperhitungkan jadi nomor 2. Benar, Iya. gue setuju. Juara AFCON ini. Gua Tapi- setuju. Scotland juga perjalanannya nggak pernah jauh, bro. Di Eropa deh, bro. Scotland di Eropa aja nggak pernah jauh, apalagi di dunia. Iya. Tapi dibanding Haiti ya Scotland masih layak buat iya, kalau dijadiin Haiti. peringkat. Wah, Amrabat ada lagi, Amrabat masih ada. Scotland ini skuad bagus loh Scotland. Iya. Scotland sekarang skuad Iya, bagus. Kapten Robo. Menurut gue Brazil, Maroko dan Scotland bakal rebutan siapa yang mau ngambil peringkat Gue 2 ini. pun ngomong gitu waktu 2004, Rim. 24 Euro. Game pertama tuh Nggak taunya langsung kalah. Jerman Scotland gitu. Nggak apa-apa kalah sama Jerman, nggak apa-apa waktu itu. Tuan Kan rumah. Jerman bagus kan. Tapi tiba-tiba ya begitu Scotland being Scotland aja loh. Iya. Kalau gue ya. Dan di sisi lain Maroko ini last term semifinal. Ya. Terus AFCON ham-ham. Jadi Juara. ini sih punya daya gedor kalau Maroko. Amrabat Serem, Maroko serem. serem Maroko. Gua rasa Afcon Maroko malah jadi golden ya di grup ini. Maroko yang Tapi bisa jadi juara grup. ini Dia bisa- Brazil kesusahan banget loh. Maroko juara grup. Dan jangan lupa Haiti ini habis ngebantai New Zealand 4-0. Inggris cuma menang 1-0. Haiti juga top loh, apa punya. Itu di mana diuji coba. Lagi-lagi uji coba tidak masuk ke Ya, terus Dan memang New Zealand kalau gitu kita mau ngitung grup, kita hitungnya semua setiap euronya. Ngapain kita bahas? Enggak, Kita uji bahas- coba tuh kita skema bahas yang uji coba. itu diadakan untuk melatih skema yang harusnya nggak ada buat di kompetisi, dicoba di Trial and situ. error lah. Trial and error. Begini. Kalau kayak begitu, kita full nih dari awal akhir. Ya lo boleh menjadiin kita aspek. gue tambahin konteks lagi. New Zealand tuh dari semua tim yang ada di sini nih 48 tim tuh paling bawah FIFA World Rankingnya. Betul. Emang parah itu tim New Zealand. Iya enggak, Haiti Jadi ngebantai Haiti menang 4-0 dari itu ya udah. Inggris menang 1-0. Ya nggak bisa lah. Ya, bola. Dan lo berharap Haiti jadi kontendernya gitu ntar peringkat Oh 3. enggak, ini grup menarik. Menurut gue ini grup menarik di mana gue ngerasa walaupun Brazil pasti punya edge besar. Maroko dan Scotland pasti bakal berantem dua-duanya. Cuman Haiti ada kemungkinan kayak bisa nusuk. Boleh. Iya, nggak apa-apa Kayak itu. begitu, Oke iya. itu. Dan ini momennya tim-tim khususnya Dominican Islands ya. Karena dapat slot ya. Negara-negara apa sih itu? Pulau-pulauan kecil Iya. itu yang di sini banyak banget negaranya kan. Cape Verde. Jadi Cape Verde Afrika. Afrika ya. Itu Haiti, Panama, terus Curaçao. Curaçao. Itu Iya. kan tim-tim yang kalau di World Cup sebelumnya itu hampir nggak pernah Nongol. dari Nggak region pernah itu nggak pernah datang gitu. Oke. Jadi Maroko dan Scotland masih tetap Maroko buat jadi yang lolos ke grupnya dan Scotland yang akan menjadi peringkat ketiga yang nanti akan kita bahas. Gue malah Maroko juara grup, Brazil runner up. Gitu. Dia optimis sekali terhadap Maroko dan yang lain tentunya Brazil jadi golden timnya ya. Sepakat Jadi Amrabat? ketiga Scotland apa Maroko? Yang ketiga Scotland. Brazil Maroko Gua masuk. Scotland. Ketiga. Iya, ketiga Scotland. Gini nih, 1 Scotland, 2 Maroko, Terserah satu-duanya deh. 3 tiganya Brazil. Ribet lu. Ini lagi ngacak-ngacak ini. Tapi bisa aja PSG 2 kali back to back UCL kayak begitu. Iya sih. Ya, tapi secara voting Ya on paper aja On lah. Kalau paper on aja. paper Brazil gue nomor 1. Ini kalau on paper aja ya kurang menarik gitu. Iya. Karena kalau on paper nggak apa-apa, ini kalau 10 prediksi menit selesai nih. mungkin akan di highlight Nggak juga. ternyata misalnya tiba-tiba Maroko yang juara grup sesuai Hasan kayak gitu-gitu aja. Cuman peringkat ketiganya sepakat di Scotland apa enggak? Setuju. Kan gitu. Gue Scotland. Ya, sepakat ya. Tapi yang menarik, kenapa nggak ada USA di grup C? Harusnya kan di grup C sebagai tuan rumah ya. Aneh Oh juga. gitu ya? Harusnya kan Meksiko, Emang urutannya gitu? Kanada. A, B, C gitu? Enggak, maksudnya kalau tuan rumah kan biasanya pasti grup A nomor 1 Oh negaranya. iya. Hmm.
logikanya kalau tiga negara kan ABC ini Siap. nggak jadi Kita langsung ke Mungkin Lanjut ke grup D kali ya. karena grup D gampang. Di sini di grup D ada USA, Paraguay, Australia dan juga Turki. Ini secara kekuatan Ini mungkin lumayan. nggak terlalu ada gap ya. Cukup merata. Ini merata gila sih. Cukup merata. USA tapi tampil sangat baik di bawah Pochettino. Pochet serius banget tuh. Pochet sangat serius, lu lihat yang video dia yang lagi di Iya, dia ngasih tahu di pakai iPad, ya laptop. Dan Paraguay yang terakhir bersinar itu 2010 bersama Roque Santa Cruz dan kawan-kawan. Sekarang ada Raditya Dika. Iya. Iya, Almiron. Dan juga Australia bersama Popovic yang kebetulan satu grup dengan Indonesia. Iya. Dengan diperkuat oleh Irvine, terus juga ada Irvine. Circati yang dari Parma. Jago tuh. Dan juga ada kipernya itu kalau nggak salah si Matthew Ryan, Matthew Ryan Arsenal dan juga AS Roma. Dan yang terakhir Turki ini lumayan sangat diperhitungkan di World Cup kali ini karena Arda Güler, terus Char Uzun, Kenan pemain-pemain yang Yildiz. cukup Yildiz, Tuncay Shanli. Yildiz. Hakan Syukur, Orkun Kokcu. iya, Ferdi Kardioglu, Kipernya siapa kipernya? Muslera nggak sih? Terus tuh enggak ya? Oh, Altay Bendir. Altar Bayindir. Nah, di sini cukup merata. Gue mau dari satu-satu kita ke Amrabat dulu deh. Lo pandangan lo di USA kali ini dia kan memegang tuan rumahnya nih kan. USA bisa dibilang nggak pernah ada giginya di World Cup. Iya. Kita ke USA dulu. Di situ ada McKennie, di situ ada Pulisic dan kawan-kawan. Runnya USA ini diperhitungkan nggak di grup D sebagai golden team? Malah gue kurang setuju, 2 World Cup terakhir Amerika bagus. Ya. 2018, 2014, 2018, 2022 Amerika sangat berkembang ya sepak bola timnasnya. Tambah Pochettino, tambah tuan rumah, yang itu sensor tadi. Menurut gue dia sangat dia sama Turki akan toe to toe untuk menjadi golden of the group. Bener sih, setuju sih gue. Paraguay nggak masuk obrolan ya. Sangat masuk. Karena masuk. Kalau lihat Paraguay, malah sekarang tuh kayak kebangkitan Paraguay gitu. Karena kita Era kebangkitan Paraguay. dulu tuh Paraguay cukup subur lah dalam produksi pemain-pemain world class gitu kan. Tapi Iya. sekarang kan sepi gitu. Tapi sebenarnya belakangan tuh banyak, apalagi di Premier League ya. Kalau tahu tadi disebut Almiron, Junior Des terus juga. si Alderet juga tuh Sunderland. Terus siapa namanya? Oh, Alderet Paraguay ya. Lo tahu Gomeznya Brighton nggak? Gomez. Diego. Oh, Diego Gomez. Diego tahu. Gomez juga Paraguay. Terus si ini yang dulu Brighton juga yang dibeli Chelsea. Siapa yang pirang? Oh, Yang long iya. shotnya jago. Ini Facundo Bonate. Facundo. Bukan, Facundo Argentina. Satu lagi. Yang sama Strasbourg juga kan? Julio Enciso. Enciso, iya benar. Iya. Paraguay juga mulai subur nih produksi pemain-pemain yang main di liga besar di Eropa gitu. Tapi US menurut gue kalau Inggris punya golden era di zamannya 2000-an sampai 2010-an, sekarang tuh golden era USA. Ya, Sekarang udah nggak asing ngelihat pemain USA bermain di top league Europe. Itu nggak asing. Lo kalau tim-tim gede sekarang ada semua. dulu cuman London Donovan, Clint Iya, Dempsey, dikit lah, sama 3 pemain. Tim Sekarang Howard. tuh banyak banget. Sekarang tuh kalau kita lihat misalnya gelandangnya aja ada McKennie, ada siapa lagi? ada McKennie, Aronson yang di Leeds itu kan juga Amerika kan? Oh iya, Aronson, Giovanni Reina. Terus ada Sergio Des, Sergio Des pernah main di Barcelona, terus Anthony Robinson di Fulham. betul. Timothy Weah. Timothy Weah, juga Juve. Valerin Balogun. Anaknya presiden. Balogun. Terus backnya juga ada di mana tuh di Matthew McConaughey nih. nggak tahu lah. Pokoknya maksud gua Matthew McConaughey. Robert Downey. menurut gua ya kalau gua pribadi Turki golden team ya kalau gua. iya, gue setuju sih. Tapi US sama Paraguay akan toe-to-toe untuk dia nomor 2. Gua nggak setuju. Gue setuju golden teamnya bakal US. Toto-nya bakal nomor 2-nya bakal Turki. Simpel aja sih gue. Tuan rumah, Apa? karena tuan rumah. Tuan rumah juga betul, dan main di yang mereka sangat nyaman pasti di Amerika. Gue ngerasa USA advantage-nya bakal gede banget. Audience jangan lupa, crowd mereka bakal ada gede banget. Udah itu aja. Dan Pochettino ngeramu ini tim. Dia nggak mau cabut ke klub sama sekali. Dia benar-benar mau di sini. Tyler Adams tuh. Taylor Adams, sayap. DM sebelahnya Alex Scott. Oh iya, Hasan coba. Amerika ini justru sama Turki ini kan bisa dibilang
bersanding lah. Lo lebih jagoin si Amerika apa si Gue Turki? sama kayak Karim Amerika karena dia advantage di tuan rumah dan tuan rumah yang paling tuan rumah ya Amerika. Di Iya. antara Kanada sama Meksiko yang paling tuan rumah ya dia lah. Yang Sebenarnya begitu. sering diomong-omong sama orang kan dia. Hmm. Nah itu advantage buat percaya dirinya jadi lebih tinggi lah. Gue rasa dia akan dengan mudah mengunci juara grup. Ya, gue setuju juga sih karena Pochettino juga serius Iya banget. kan nggak main-main Serius Pochettino-nya. banget. Di 2022 justru Gue kalau ngomongin Turki tuh gue terngiang-ngiang long shotnya Arda di Euro terakhir. wah yang lawan Georgia. Yang ada bismillahnya tuh. Pecah. Bang! Pecah lawan Georgia. Iya. Arda Güler yang gitu kan komentatornya Iya. pecah. Dua sih. kali abis free kick long shot kan abis itu. Iya. 2 gol. Pecah sih itu. Ya, itu sih lumayan bisa jadi nakutin tim lawan tuh. Ya udah gue gini aja, Paraguay menurut gue masih di 3. Gue Bukan Australia. Australia udah deh. Lo tim-tim benua, kita nih kan karena timnas Indonesia ya, jadi kita tuh ngeliat Australia ngeri gitu. Tapi ini World Cup bro, Iya, iya. ini World Cup, ini bukan benuanya. Kalau nggak salah Australia, bukan 2022 dia Australia. lolos grup deh Australia. 2022 lolos grup kalau nggak salah. Enggak ah. Lolos grup. Coba dicek deh. Gue seingat gue dia lolos. Iya tapi sekarang kan dengan konteks siapa di dalam grup dia kan. Jadi kalau gue sih Turki, Gue- Golden, nomor 2-nya US, nomor 3 Paraguay. Gue sama, gue Turki Golden karena ada Kenan Yildiz, jangan lupa kan. Tapi pelatihnya Australia kan Kenan pelatihnya Yildiz lupa kita. pelatihnya Ferguson kan. Siapa? Staff pelatihnya Ferguson siapa? Ini siapa namanya dulu? Carlos siapa? Pelatih siapa nih? Carlos Queiroz. Nah, bukan kan? Itu Iran terakhir. Bukan enggak. Pelatihnya Siapa? Australia itu siapa? Ya? Queiroz Popovic namanya Tony Popovic. Australia. Apa ininya? Apa sih pelatih Australia kan? Pelatih Australia. Popovic. Dulu kali namanya Arnold, yang dulu. Graham Arnold. Iya. Graham Arnold. Iya, sekarang di Irak deh. Ini Oh, di iya. Irak. Iya, Irak sekarang. Sempet tuh Graham Arnold di Irak lawan Indonesia yang di fase round berapa itu? Round 4. Lawan Irak itu dia udah Graham Arnold. Dan Australia lawan Indonesia yang di round 2 itu Graham Arnold juga lawan Australia yang 0-0 yang di GBK. Itu Graham Arnold juga. Tapi gue mau disclaimer dulu ya. Disclaimer bahwa prediksi kompetisi negara kayak gini ini sangat susah. Iya. Karena apapun bisa terjadi. Betul. Bener-bener form-form yang ada di liga apa itu kadang-kadang nggak begitu ngaruh pengaruh. ke sini. Iya. Pemain-pemain yang main di liga mana nggak tahu tiba-tiba perform. Iya benar. Jadi sangat susah diprediksi sebenarnya. Oke. Tapi dari summary yang kita bahas, Turki dan juga USA yang jadi golden team dan Paraguay yang akan menjadi peringkat 3-nya ya. Kita bungkus di situ, lanjut ke grup selanjutnya ada grup E. Di sini ada Jerman, Curaçao, Pantai Gading, menarik sekali. Dan juga Ekuador. Ekuador juga nggak kalah menarik. Ekuador dengan Hincapié, Caicedo, Valencia. Iya Valencia udah tua lah. Masih ada nggak ya? Udah tua, masih main. udah enggak. Masih main. Di timnas ada. Masih main. Valencia MU. Ener Valencia. Ener Valencia. Antonio. Ener Valencia dan juga Piero Campi. Paco. William Paco, PSG. Oh keren Ekuador ini. Tapi jangan salah, Pantai Gading Yan Diomande, Bos. Udah mentok lu. Yan Dio Amat Diallo. Lu enggak apa lah. Menurut gua Pantai Gading akan menjadi golden teamnya di sini. Nggak mungkin. Dia baru aja ngalahin Prancis 2-1 dengan gol menit 90 dari Lionel Diallo. Menurut gua harus kita obrolkan di sini. Enggak lah. Pama mungkin Pema. soal Ekuador dan juga Ke Golden dulu apa gimana? ke Golden nanti dulu. Kita mau coba yang bawah-bawah dulu yang second tier yang dulu. menarik sebenarnya Curaçao dengan sedikit bukan bermaksud apa-apa ya, tapi udahlah gue langsung geser Curaçao. Iya, Karena pernah main di GBK ya. Bukan itu, ya kan gue udah bilang lagi. karena menurut dilatih gue, Patrick Kluivert. pelatih tim-tim dari negara kepulauan situ tuh Dominican. agak berat lah gitu. Iya. Jatuhnya biar genep aja ya di Iya, sini. Nggak jadi genepin. tapi malah di sini gue nggak ngelihat ada cahaya di Jerman sebenarnya. Gitu. Jerman ini negara yang under pressure banget loh. Tadi kita udah bahas. 18 nggak lolos grup, 22 nggak lolos grup, 24 salah satu kontender yang kita sayangkan gugur karena terlalu cepat ketemu Spanyol, inget ya? Iya. Real final disebutnya. Iya Quarter kan? Final. Iya, tapi pemain-pemain yang kita anggap jago di kompetisi tersebut, Iya. ya. Kita ngomong Musiala, kita ngomong Florian Wirtz, Wirtz. itu turun banget, bro. Turun banget gitu loh. Di Jadi sini ya. gue malah sedikit pesimis sama Jerman. Kalau gue gitu. Tapi jersey-nya keren banget. Gue yakin Wow. dia karena jersey dan ada Havertz di depan kan. Iya. Dan ada perseteruan kiper. Karena tadinya Baumann ngerasa dia layak untuk masuk. Dia tiba-tiba Neuer memutuskan untuk balik lagi. Baumann kayak gitu. Bener. Iya. Ini bisa dicek nih. Nggak jadi starting line apa ya Baumann ya? Iya. Dan kita mungkin ke Amrabat sedikit. Iya. Si Nagelsmann ini memilih pemain-pemain yang justru punya reputasi besar ketimbang performa terkini di beberapa posisi kayak Leroy Sané. Terus juga ada Leon Goretzka yang masuk ke final squad
alih-alih Tom Bischoff yang juga disambut dengan hangat. Oke? Alih-alih. Alih-alih. Maksudnya apa sih alih-alih itu? Alih-alih Daripada ya. Dan juga ada yang yang sempat dijadikan jadi contender buat Young Player of the Tournament, yaitu Lennon Kal yang nggak bisa main karena cedera hamstring. Emang balik gak? Akhirnya nggak bisa. Sian. Yang digadang-gadang jadi wildcardnya si Nagelsmann. Amrabat mungkin ada pandangan terhadap timnas Jerman? Nah, Jerman di 2024 adalah second best team, nggak juga sih. Tapi disebutnya match of the tournamentnya itu Jerman lawan Spanyol, dan saat itu Florian Wirtz as a best yang star, Musiala lagi top. Sekarang dua-duanya nggak menarik. Musiala cedera. Pak. Musiala cedera lama, Wirtz karena di Liverpool. Jadi dia try untuk ini grey banget sih Jerman menurut gue. Gede banget strikernya, dia punya striker yang promising kayak Woltemade, Ya. hancur karirnya di Newcastle nggak dipakai. Terus si Havertz juga kita pelatihnya tahu bagaimana naik turun. Nagelsmann. Masih Nagelsmann ya. Malah sekarang dipakai Dennis Undav. Iya. Gitu. Jadi aduh gue cuma menurut gue cahaya salah satu dari Jerman dan Nagelsmann. Jadi gini, Racikannya ketika Nagelsmann iya, gitu. Tapi kalau dari on paper sih gue nggak. ketika yang memasuki Euro 2024 kita melihat Jerman tuh dengan positif, harapan, excited. Ini enggak, ini kebalikannya. Agak kurang. Center back-nya dua-duanya drop. Jonathan Tah juga Kurang lah banget. center back. Heeh. Terus Kloter oke. Si Tapi- Rudiger juga turunnya luar Itu biasa. siapa yang DM-nya tuh? Kimmich. Gross. Siapa? Bukan Gross, Goretzka. yang agak itu. Sekarang nggak pernah main. Oh, yang Oh, Angelo Stiller. Stiller Iya, kayak Stiller. dipanggil nggak Stiller? Kayaknya panggil nggak. panggil. Stiller dipanggil harus. Oh itu bisa jadi pembeda. Itu tuh. jadi kunci tuh. Tapi one thing about Jerman ya, ketika pakai jersey Jerman biasanya dia beda. Menurut gue tapi ini ajang World Cup ini ajang pembuktian juga sih untuk seperti Musiala, Wirtz dan lain-lain. Mereka buktiin kalau misalnya di Jerman, ya Jerman is still Jerman. Mereka bakal menurut gua walk through. Gitu. Dan menurut gue yang menarik bukan hanya nama besar itu, malah nama-nama pemain yang shine di Bundesliga yang kita nggak familiar. Kita akan lihat nih, gendong Jerman, pemain-pemain yang bekennya di sono. Nah itu World Cup Di Liga Jerman, World kayak Cup gitu serunya kan. tuh Iya. itu. World Cup serunya Steeler ini ya, Steeler serunya ini adalah lihat ya. panggung Nah, untuk Stiller, yang kalian bakal melihat lah kenapa gue demen banget sama main. Nah satu lagi Jerman ya. Jerman kalau kita lihat dari tahun 82 sampai 2014 either Euro maupun World Cup selalu 4 besar. Decliningnya ini Jerman sebagai squad. Kalau kata Schweinsteiger itu karena Pep Guardiola. Satu domestic league ingin mengcopy paste cara bermain Guardiola yang mencabut identitas Jerman. Iya. Nah mereka tuh gak line sama this kind of play. Nagelsmann juga mention ini di pre-interviewnya. Gue pengen kembaliin Jerman ke when I was young bla bla bla. Gue harap makanya ya kita melihat Jerman kembali ya. Gue berharap. Diharap seperti itu ya. Insya Allah. Tapi kalau nggak salah lu yang ngomong ya, Jerman nggak akan kemana-mana nih, karena ada Pantai Gading yang juga Ekuador. Iya, kalau gue nggak bilang nggak kemana-mana ya. Gue sebenarnya Maksudnya dihambati lah, Gue dihambat nggak ya. ngelihat Jerman yang sangat bercahaya gitu enggak. Karena apa? Karena Ekuador sama Pantai Gadingnya case-nya sama. Dua tim ini nggak ada superstarnya, sedikit superstarnya. Tapi spirit itu Rising lagi. oke rising. banget gitu. Bagus banget. Ekuador ya tadi kita sebut nama-nama gedenya dan Ekuador tuh selalu ada aja tuh hambatan dia, panggung-panggung gede tuh selalu gagal dan dia pasti di golden era versi mereka hari ini lah. Golden era versi mereka hari ini kan dia punya Caicedo, dia punya Hincapié, Cristiano Zoro, siapa tuh? Gue gak tahu. CDM. Iya, Panco udah tadi kan udah. Ecuador, Gue yakin Cristiano Zoro bagus mereka banget. nggak mau miss moment gitu. Ekuador. Iya. Tapi fun fact-nya kalau kita ke Pantai Gading sedikit, jadi squad yang berangkat ke Amerika buat Pantai Gading itu nggak ada satupun pemain dari liga domestik. Semua pemain liga luar, tapi yang underrated tuh. Yang sebelum Ahmad Diallo, mungkin kan Ahmad Diallo di mana dulu, ngerti nggak lah? Nah orang-orang kayak gitu, contohnya kayak dia nggak ngebawa Zaha, justru ngebawa si Encian Boni yang Inter, Ya. yang 22 tahun itu murah. Gue kasih overview sedikit Uh-huh. squad pemain-pemain Pantai Gading yang bisa worth to watch lah, Iya. one to watch. Itu ada Alban Lafont, kipernya. Abang Lafon Pantai Pantai Gading. Gading. Iya, Pantai Gading. Dia nggak Prancis deh, Kiper muda apa? nggak Prancis deh. Enggak. Apa Lafongnya beda ya? Pokoknya ini yang main di Abang Lafon tahu gue. yang Yunani sekarang mainnya. Sekarang Yunani. Santiakos ya. Sempat di Prancis kan. Ya, ini terus ada Guela Due. Iya. Guela Due ini rising star di Liga Prancis di Strasbourg. Dia right back, dia kakaknya Desiree Due. Tapi beda negara. Oke. Terus ada Ousmane Diomande. Ousmane Diomande kita tahu diincar semua klub gede, dia main di Sporting.
Terus ada lagi jebolan-jebolan Premier League yang kayak ada Odilon Kosunu kalau tahu. Iya. Terus ada Akbadu di Wolf, ada Evan Dika di Eintracht dulunya, sekarang di Roma. Terus ada Ibrahim Sangare dari Forest, Bagus. Seko Fofana Frank Casey. yang udah muter-muter nggak tahu Frank kemana Casey. aja, ya kan. Nicolas Pepe yang menemukan formnya di masa tua, ya kan, di Villarreal. Amad Diallo di MU, Yan Diomande Rising, Evan Guesan di Palace, Adingra. Jadi ini Ini Jago nama-nama juga. serem, makanya gue bilang orang Prancis kalah sama dia kemarin. Kan karena dan terakhir Lionel Jallo. ada striker yang juga cukup beken di Liga Prancis namanya Elie Wahi. Wah, Main itu Makanya makanya main jadi Pantai Gading. Jago banget itu Ada main. juga Pantai Gading. Ada juga Pantai Gading ya. Masih muda lagi. Makanya maksud gue bukan merendahkan Jerman, tapi dengan Pantai Gading dan Ekuador yang akan cukup galak, kayaknya Jerman akan mendapatkan Nah, challenges lah. Kalau tadi di dari Pantai Gading, gue dari Ekuador yang lo pada harus tahu juga menurut gue. Ecuador serem-serem sih. Menurut gue pribadi kipernya nggak main-main, si Hernan Galíndez dari Huracan itu jago banget menurut gue. Terus ada juga ini Gapi, William Pacho, Estupinang, kita lihat. Supinan ke Estupinang. Oke. Ada juga Ordonez menurut gue lumayan bagus juga mainnya. Nah terus di midfieldnya apa lagi? Caicedo. Cuman kok Cristiano Zuro nggak dipanggil ya, agak aneh. Caicedo, ada Chelsea, Henry Paes, Anthony Valencia. Anthony Valencia-nya Real Antwerp, menurut gue one to watch Real Antwerp nih, dari Real Antwerp. Pedro Vite menurut gue bingung masalah antara dia main atau enggak. Gue ngerasa sama Alan Franco-nya Atletico Mineiro. Forwardnya ada dari Venezia, John Yeboah. Ini bagus banget jersinya. Terus Ender Valencia-nya Pacuca. Ender tua. Ender Valencia udah tua, udah tua. Senior. 30 tahun. Ya. Ada Alan Mindanya Atletico Mineiro. udah cukup. Ada Nilson Angulo-nya Sunderland. Semua juga, nggak semua. Ada lo enggak ini orang-orang mungkin enggak pada gue familiar banget sama nama-nama ini menurut gue. Lu Udah enggak dong, belaga-belaga taunya ada ininya. ya kalau udah Ada kebanyakan. Oke, udah kita summarize karena masih Oh, banyak satu grup lagi, yang akan kita satu bahas. lagi. Wonder kita Inter itu main di Pantai Gading. Kan bilang Ancient Boni yang gue bilang. Yes. Ancient Boni. Iya, Yohan Boni ya. Iya. Kita udah bilang 22 tahun iya, Inter. Oke, kita summarize ya. Mau karena masih banyak grup yang akan kita bahas. Dengan Oleh harus udah meeting kan. Oke. Siapa? menit lagi jujur meeting lu. Ya udah kita satu babak aja dulu nih, habis itu setengah lagi. Satu Iya. lagi. Oh, satu babak Satu aja. grup lagi. Habis itu Terbagi kanan habis itu ya? kita lanjut lagi. Oh, berarti Part dua, beda part 2. Iya. Oke, kita ikutin Obos dulu lah kalau gitu. Iya. Oke. Siapa yang akan menjadi golden team? Siapa yang akan menjadi contender? Boleh satu-satu. Ini seru, udah mulai seru nih. Gua cepet deh. Di kan? Ya. Di E dulu. Gue Jerman Golden Team. Nomor 2-nya Hotdevoor. Oke. Pama? Belanda Golden Team. Woi. Belanda. Kan belum. Kan Jerman sama siapa dulu? Baru ntar kita Oh yang compare. tadi, Yang tadi dulu. masih yang tadi. Oh gue sorry, Jerman di 2 gue. Oke. Gue Jerman di 2. Nomor 1 malah antara Pagat. Pantai Gading sama Eku. Ekuador. Siapa nomor satu nih? Enggak, Pagat apa Eku? Pantai Gading. Ence Bang? Gue tetap justru gue karena Jerman pressure tinggi, gue ngerasa dia bakal tetap jadi golden team di grup ini. Jadi Jerman peringkat 1, peringkat 2-nya Pagat. Tapi ini emang menurut gue peringkat 3-nya pasti masuk sih. Pasti masuk ke fase selanjutnya. Karena Iya. tiga-tiganya kuat juga. 3 kuat. Ah. Jadi siapapun nomor 3 ntar lanjut ke round of itu. Enggak Amrabat. juga ada Iya belum Scotland. tentu kan ada kayak bisa jadi dia kalahnya ke bantai, bisa jadi dia nggak menang. Nah, maksud gue karena konteks yang bakal kepukul ya si Kuraco ya. Kurakaunya. Iya, itu jadi bulan-bulanan Iya. di grup. Yang pas dia bertiga ketemu head to headnya bakal ketat. Iya, Amrabat. Gue Jerman, 2-nya antara Pantai Gading atau Ekuador. Oke, kita langsung ke bagan terakhir. Nanti akan ada part 2-nya ternyata, guys. Belum nomor 3 itu belum deal nomor 3-nya. Peringkat 3 Nomor 3-nya enggak. Oh iya, peringkat 3. Deh, Golden dulu. Siapa? Jerman. Jerman. Jerman aja. Jerman. Udah Jerman Golden. 3-nya Pantai gue Gading. Ekuador. Ekuador, sepakat Ekuador ya. Ekuador gue setuju. Berarti Ekuador akan menjadi kontender buat di Tapi fase Ekuador gak bisa di underestimate juga loh. itu dia kan nanti kita bahas. Menurut gue ini tipis Dikalahin semua nih. nggak boleh Ini di- tipis nih, tipis. Ini tipis-tipis. Iya, apalagi Gonzalo Nggak bisa. Platanya Flamengo menurut gua. Dia bakal lagi sama dia. Oke, kita lanjut ke fase grup selanjutnya di grup F.
Ini sangat menarik. Nggak kalah menarik dengan grup E. Ini ada Belanda, ada Jepang, Swedia dan juga Tunisia yang Wah, ini gila. ini gila nih. F pecah ini. Belanda, gue akan merabat sedikit ya mungkin ya. Belanda dengan unit yang dibawa ada ketimpangan di antara lini. Ada ketimpangan di antara lini nih. Udah Man. cek tadi tuh. Tapi dia Lini pelatih- depannya terlihat sangat timpang dibanding dengan lini-lini lainnya. Kita lihat sekelas yang dulunya misalnya Van Persie. iya Van Persie, Sekarang Weghorst. Robben sekarang Weghorst, Brobbey, Gakpo. Itu Depay. Memphis Depay all time Jago. top scorer di hitungannya. Jago. Gimana Amrabat melihat Belanda di World Cup kali ini? Lo kalau lihat depth-nya kurang tapi bisa dipaksain jadi jago banget nih tim. Oke. Tengahnya lo kasih Gravenberch, Tijani sama Frankie De Jong solid. Depan kita ngomong ketimpangan tengah Depannya ke lo depan. paksain Summerfield, Summerfield bos, gila lu. Weghorst sama Gakpo solid. Menurut gua Kenapa nggak Brobbey? Bentar, Kenapa nggak Brobbey? Brobbey jago banget. Siapa? Summerfield. Brobbey Sunderland. Brobbey Enggak, Sunderland. enggak. Summerfield di posisi Gakpo, Mat. Kalau Summerfield main Gakpo. Nah, main. Gakpo suruh ke tengah, suruh false Suruh nine. kayak Liverpoolnya Arne Slot gitu. Suruh false nine misalkan. Ah, Emang Gakpo di timnas lebih sering main di lebih tengah. lebih Suka serem. main di tengah deh, bukan main di Menurut gua Summerfield, Depay, apalagi Summerfield gue yang duluan nyebut ya kalau Bego. Summerfield, Depay, kanannya siapa? Ya? Belakangnya lo lihat Timber, Van Dijk, Ake, ada Van de Ven, solid. Lu tau yang Ada pertama Dumfries. Gue yakin Very Van solid Hecke tim loh kan. gue. Van Hecke sama Virgil yang main. Ya gue juga Van Hecke Virgil. Iya kan? Van Hecke Virgil yang main. Van de Ven paling LB Van de Ven. Iya, Van de Ven. Iya. yang Van de main. Ven LB. Punya lari dia. Golden ini tim. Depannya Depannya Summerfield, Brobbey di sama- Sunderland lo perhatiin. Gue striker Brobbey kayak Karim. lu Brobbey kan? Jago anjing Gua juga Brobbey. Brobbey ini jago. sebenarnya. Brobbey dari dia di PSV kalau nggak salah atau di Feyenoord. Ajax, sorry. Ajax gue lupa mirip warnanya. Iya. Ini lumayan ngagetin ya. Brobbey ini menurut gue MU sempat ngincer juga Tapi nih ya pemain oke Ten lah. Hag, apalagi Ten Hag ya. Ten Hag sempat ngincer ini. Gue yang gue nggak tahu pelatihnya Belanda nih siapa? Ya? Si Ronald Koeman, Ronald Koeman. Justin. Ronald Oh, Koeman. Menurut yang gua ngomong ini Koeman. tim nggak akan jadi apa-apa. Koeman kita tahu nih nggak jago nih pelatih. Ini pelatih berat. Emang berat sumpah. sih hitungannya berat. Tapi di antara 4 ini menurut gua Netherlands walk through. Iyalah Belanda. Netherlands. Golden Belanda gue. Golden Belanda. Iya. Golden Belanda. Dan Belanda kontender untuk juara. Iya, exactly. Kanannya Justin Kluivert. Enggak ya? Cadangan itu. Enggak dari lu gimana ngeliatnya? Noalang. Menurut lu gimana? Ini kan squad lu nih. Udah diwakilkan semua kok. Depannya juga nggak timpang, Malang tuh bagus loh. Iya. Malang. Main di mana? Aston Villa udah ribet. Main Malang. Yang aneh Aston Villa. yang ekonom ngasih prediksi dia juara agak aneh itu. Iya, agak aneh ya ekonomi. Itu aneh. Nah, kita ke Jepang sedikit ya. Tim besutan Hajime Moriyasu ini bermain sangat kolektif. Ya itu mah. Nama-namanya juga bukan nama-nama yang sembarangan. Gila, Jepang. Walaupun tanpa Kaoru Mitoma, di situ ada yang bisa playmaking juga, ada Kubo, ada Ito, dan juga strikernya Ayaso Ueda. Hah? Morita DM. Morita main dan dia manggil juga Yuto Nagatomo. Masih zaman dulu tuh ya. Iya, Inter dan dia dipanggil dan ini bermain secara kolektif. Dan lo kalau lihat dia main, ini mainnya cepet banget. Dan ini bisa diperhitungkan lah. Kan kalau Palmer udah ngerasain kan. Iya. Waktu di counter press counter. Capek. Iya. Makanya ya squad lah Nah, starting lineup menurut yang gua- ketemu Inggris. Starting lineup yang ketemu Jepang waktu itu Inggris banyak banget yang gak kepanggil. Iya. Maguire. Nah kalau kita mau lihat Jepang ini paralel menurut gue dalam kita memahami sepak bolanya dia itu paralel dengan Spanyol. Menurut gue. Jadi lu nggak bisa lihat individual qualities. Oh iya. Iya, itu makanya gue bilang. Lu ngelihat apa yang negaranya lakukan untuk sepak bola. Benar. Sistem. Ngerti nggak sih lo? Hmm. Gimana dia bangun akademinya, liganya. Jadi memang ini negara dengan sistem. Ya. So far sih di mata gue di otak gue per sekarang tuh negara dengan sistem ya Belanda, Spanyol sama Jepang. Jadi Jepang nih Negara punya silabus. Iya. Jepang kata Wenger gold mine of football, tambang emasnya main bola Oh gitu. sekarang. Sama itu, makanan ya. Karena sistem yang dibangun di negerinya mungkin Hmm. dan Dia mereka punya itu vision kalau mau juara dunia. mereka mendingan mati daripada tidak perform baik. Hmm. Jadi banyak Etos kerja kita tahu lah. Etos kerja. Orang Jepang etos Iya. kerja. Dan orang yang dipanggil Jepang dari masa ke masa orangnya nggak begitu banyak perubahan. Iya. Itu yang menurut gue jadi menarik Bangun dan banget ya. dan
ya udah ini udah jadi kayak klub solid banget mereka. Dan lu rest defense-nya cuma 1, lu bayangin. Berani ya. Kalau main rest defense 1 itu serem. Tapi yang menarik satu nama ini yang kita anggap akan jadi superstar malah sekarang turun banget ya. Gitu. Si Mitoma. Mitoma turun banget. Di klub turun, di negara jarang dipakai. Sama si ini Kena Kubo. mata. Kubo baru juara kemarin. Juara Copa del Rey. Jago. Iya. Sama Daisen Maeda jago nih Daisen Maeda. si ini. AS Ueda tuh bagus. Koki Ogawa, AS Ueda. Kipernya Suzuki. Terus yang Sporting Main di Jerman banyak tuh. iya. Bagus tuh. Itu bagus-bagus. Zion Suzuki. Kalau AS Ueda di Feyenoord mainnya. Yang di Palace siapa namanya? Hyuga. Daichi Kamada. Daichi Kamada. Kamada. Kamada juga Itu terbagus. bagus-bagus itu, Bos. Ini menarik lah. Nah, sekarang kita Lanjut ke bawahnya lagi, ketiga. peringkat ketiganya. Gue gini ya. Eh. Gue jujur gue nggak tahu Tunis. Eh, Tapi gue nggak ngerit sama sekali Swedia. serius. Kenapa emang? Ini masuk World Cup aja pincang-pincang. Iya sih. Masuk World Cup Bener. aja pincang-pincang. Terus Striker dia- paling jagonya cedera, baru sembuh. Hmm. Isak. Sisanya ya Allah. Si Tapi bisa udah golin. Elanga. Elanga, ya lo tahu. Yang ngelatih Graham Potter tapi. Hah? Graham Potter yang ngelatih. Apalagi? Tapi ada Pelatih Enci itu, ada Mama. best player in the world loh di Swedia. Siapa? Alexander Isak. Tadi kan udah dibahas. Nah itulah. Ada tapi Kulusevski absen ternyata. Gimme. Masih cedera. Udah setahun ya kan? Ada Gyökeres. Gua nggak rate Swedia ya. Ada Gyökeres. Ada Tunisia si Isak. ini siapa namanya? Hannibal Wahbi Mejri. Kazri masih ada nggak? Wahbi Kazri. Zidane Iqbal gak sih? Zidane Iqbal Irak sayang. Coba Bang lihat. Hannibal Mejri. Wahbi. Hannibal Mejri bukan. Tunisia ya, Mejuri. Oh, emang ya? Kalau nggak salah. Nih nama-nama dari skuad Tunis yang mungkin kita familiar ya. Oke, coba. Gue scroll ke bawah. Hannibal Mejri. Hannibal Hannibal Burnley. Wahbi ada nggak? Udah. Tok. Lainnya bermain di liga-liga lain di Eropa. Nggak, mungkin Liga ini- Denmark, Liga Mungkin lu nggak Jerman. tahu. Hah? Coba ada yang lu tahu nggak? Gue sih nggak ada yang gue kenalin jujur Wahbi aja. Kazri udah nggak ada. Tadi Wahbi Kazri lumayan terkenal tuh. Gak ada yang gue kenal. Nggak ada yang kenal ya. Coba gue dulu. Coba. Ali Abdi Kalau Nis dari menurut gue transfer- lumayan bagus di Nis. Dari transfer value Hannibal paling tinggi. Nomor 2 Ismail Garbi main di Augsburg, main di Jerman. Sama Elias Achori, jago banget nih pemain Copenhagen nih. Gue tahu gila tuh. Elias Achori, lu tahu kan? Talbi jago nih Talbi nih. Sebelumnya di Premier League kayaknya dah. Bukan, Talbi yang jago itu James Dean itu dari Maroko yang di Sunderland. Sama Iya benar Maroko. ada yang main di Amerika, Ryan Elumi. Ini main jago nih orang nih. Jadi kan kebanyakan mikir kebanyakan. Enggak gini, Enggak menurut kita gua, masuk ya. Swedia lucky. Masuk World Cup. Bukan masuk World Cup. Dia lucky, Dia Tunisia. lawannya Tunisia. Menurut gua. Jadi bisa. Nah dia peringkat 3 tapi dia nggak lolos peringkat 3 terbaik gue rasa. Bisa jadi. Itu dia. Jadi gini, gue goldennya Belanda, nomor 2 di Jepang, nomor 3 Swedia. Oke, ada yang mungkin lawan Sama Amrabat sepakat? Belanda, Jepang, Swedia. Oke, Karim? Gue setuju. Oke, sepakat. enggak, gue Jepang Belanda Tunisia. Gua juga. Jepang Belanda Swedia. Cuman lihat Jepang comeback Brazil nggak kemarin? Dari 2-0 jadi 3-2. Iya. Gua Terakhir Belanda tuh. runner up. Jangan main-main sama Jepang. Iya, itu jangan main-main juga. Ya itulah grup E yang seiring dengan penutup dari part satunya prediksi dari grup stage di World Cup di Pesta Bola Dunia 2026. Dan ini akan ada part 2-nya di bagian kanan selanjutnya dan akan ada prediksi siapa yang lolos ke peringkat 3 terbaik untuk masuk ke fase selanjutnya. Nanti akan diiringi juga dengan ada player of tournament, siapa yang akan menjadi top scorer dan lain sebagainya. Nanti kita akan kasih rangkaian tentang Pesta Bola Dunia deh. Betul. Sampai habis. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nugi Nugget pamit. Ada juga saya Zidane Iqbal. Oleh atas. Victor Gyökeres.